Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa program Melekat Mengenal Lebih Dekat kembali berjumpa bersama saya Ratu Fitri dan kali ini saya berada di gedung DPRD Kota Cilegon. Dan pemirsa, tema kita selama kurang lebih perjalanan kita di program Melekat kali ini berkaitan dengan menakar pertumbuhan ekonomi Cilegon di era kepemimpinan baru. Dan seperti kita ketahui bersama, Kota Cilegon ini merupakan sebuah kota industri di Banten yang juga punya banyak potensi dan juga konsisten dikembangkan dalam berbagai sektor mulai dari ekonomi, sosial, kemudian juga pendidikan, infrastruktur. Dan tentunya masih ingat juga di tanggal 27 November yang lalu kita baru saja menggunakan hak pilih kita untuk menyoblos ya atau memilih pemimpin kita di Pilkada 2024. Jadi langsung saja kita akan langsung menyapa narasumber kita yaitu Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon, Bapak Haji Sohidin Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Ratu Fitri. Apa kabar Pak Wakil? Baik, terima kasih. Kabar baik. Sehat, alhamdulillah ya. Kembali kita. Ketemu kembali. Ini sehat. Selalu ada banyak cerita-cerita dan juga informasi ini untuk masyarakat ya terutama. Ini baru selesai sidang sepertinya rapat tadi ya Pak? Baru selesai paripurna. Kemarin rekan-rekan kita semua 40 anggota DPRD telah melaksanakan reses selama 2 hari, tanggal 14 dan 15 Desember. Dan hari ini aspirasi dari masyarakat sudah diserap dan hari ini kita paripurnakan. Ini reses pertama artinya ya Pak? Reses pertama untuk periode 2024-2029 untuk anggota yang baru. Untuk anggota baru ini langsung terjun ke masyarakat begitu. Betul, ya, menyerap aspirasi, kemudian dari aspirasi-aspirasi masyarakat kemudian ditampung begitu ya Pak Wakil. Betul. Ya. Kemudian nanti akan segera direalisasikan mudah-mudahan. Kita usulkan dulu nanti baik dalam pokir-pokir maupun dalam rancangan APBD. Tentunya ini kan nanti harus disetujui oleh pemerintah. Betul. Dan kita akan kawal gitu ya nanti. Betul. Untuk usulan dari masyarakat kita ini. Ya, tapi yang jelas ini ditampung kemudian nanti akan diserap aspirasinya, akan juga ada skala prioritas begitu ya Pak Wakil ya. Betul. Karena kalau namanya reses itu harus misalnya tema reses hari ini itu aspirasi yang kita tampung adalah apa yang menjadi masalah prioritas di pemerintah Kota Cilegon. Itu yang menjadi aspirasi. Betul. Gitu. Ketika aspirasi itu tidak menjadi skala prioritas, tentu itu juga tetap kita tampung aspirasi itu, tapi mungkin realisasinya mungkin tidak di 2025 atau 2026. Gitu. Ya, karena memang tadi ada beberapa skala-skala prioritas, tapi yang jelas ini adalah menyerap aspirasi dari masyarakat, kemudian juga merealisasikan mudah-mudahan dengan proses by step ya begitu. Nah, Pak Wakil, ini kita kalau flashback kembali tadi di awal saya sudah menyebut 27 November masih belum terlalu lama begitu ya. Ini kita baru gunakan hak pilih untuk memilih pemimpin di Kota Cilegon terutama juga di Pilkada serentak. Bagaimana Pak Wakil melihat antusiasme masyarakat pada partisipasi Pilkada Kota Cilegon kemarin? Ya, alhamdulillah. Yang betul saya syukuri adalah Pilkada Cilegon berjalan dengan lancar, aman, kondusif, tidak ada masalah-masalah yang serius ya gitu. Dan antusias masyarakat yang saya lihat langsung di TPS-TPS cukup besar. Artinya tiap tahun selalu meningkat. Karena di tahun sebelumnya, sebelum tahun 2020 ini, antusias masyarakat itu tidak sampai 65% ya, 64, sekian persen gitu. Dan setelah selalu meningkat, selalu meningkat gitu. Dan tahun ini 2024 ini Pilkada ini saya belum dapat angkanya persis berapa persen, tapi yang pasti udah meningkat, sangat sangat meningkat. Karena 2020 itu sudah mencapai 76%. Gitu. Jadi alhamdulillah kesadaran masyarakat untuk memberikan hak suaranya dalam pilkada ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Dari periode ke periode. Gitu. Betul, karena artinya masyarakat pun juga lebih peduli kembali, kemudian juga mengikuti perkembangan politik begitu. Betul. Kemudian juga menyuarakan hak suaranya untuk memilih pemimpin 5 tahun ke depan ya Pak Wakil ya.
Nah ini dibuktikan dengan jumlah partisipasi pemilih juga meningkat dari pilkada sebelumnya. Walaupun memang tidak bisa disamakan dengan pemilu kemarin ya Pak Wakil ya. Oh iya, Pasti tidak akan lebih bisa. tinggi di gelaran pemilu dibandingkan pilkada begitu ya. Angka persentasenya ya, Mhm. bisa lebih gede di pemilu, bisa lebih gede di pilkada. Oke. Gitu. Karena kalau tahun-tahun dulu justru malah lebih tinggi di pilkada daripada pemilu. 2019 ada ada pileg, Iya, ada pemilu, 2020 ada pilkada. Khusus di Cilegon itu naik untuk pilkada. justru malah naik ya Khusus malah dibandingkan naik. dengan daerah Iya, lain ya. iya, khusus Cilegon ini naik gitu. Tapi ada beberapa daerah lain yang memang antusias pilkada malah Iya, menurun. betul, Tapi betul. Cilegon naik. gitu Naik, ya. ini butuh apresiasi juga ini kita berikan Iya. untuk penyelenggara ya untuk Iya, pemilihan betul. kepala daerah di Kota Cilegon. Artinya sukses untuk memberikan sosialisasi dan juga mengajak masyarakat untuk ikut serta memilih pemimpin begitu ya pada Iya. saat pilkada kemarin. Kemudian pihak penyelenggara dalam hal ini KPU pun juga sudah memberikan hasil dari pilkada begitu ya, sudah ada rapat pleno, rekapitulasi dan lain-lain secara berjenjang. Artinya sudah ditentukan begitu ya Pak Wakil ya, pemenang dari pilkada Kota Cilegon. Kemudian Pak Wakil melihat seperti apa? Nanti kan setelah dilantik akan ada program 100 hari kerja begitu. Nah ini seperti apa mungkin harapan dan juga sosok yang nanti juga akan mengejar beberapa PR-PR di Kota Cilegon? Ya. Baik, jadi KPU sudah mengumumkan hasil perolehan suara ya. Penetapan aku nggak tahu jatuhnya kapan ya, tapi intinya sudah mengumumkan Pemenang hasilnya? perolehan suara. Saya ucapkan selamat juga kepada pemenang dari pasangan 01, Bapak Robisa dan Bapak Fajar. Selamat menjalankan tugas ya. Rencana kalau tidak ada perubahan nanti akan dilantik pada tanggal 12 Februari 2025 Ya. gitu ya. Nah, tentu hal-hal yang harus dilaksanakan nanti di 100 hari tentunya melihat kebutuhan dasar masyarakat Cilegon ini. Karena itu sebagai program-program dari wali kota terpilih, tentunya kebutuhan dasar masyarakat Cilegon itu yang harus diutamakan gitu. Oke, kita tunggu saja bagaimana nanti setelah pelantikan begitu ya. Biasanya Iya. memang ada program 100 100 hari kerja Iya. begitu ya. Sama-sama kita dukung, tidak ada lagi kubu 01, 02, 03 begitu ya. Sudah jadi satu lagi begitu ya Pak Wakil ya. Mudah-mudahan bersama lagi. Nah kemudian ini kalau terkait dengan karakteristik begitu Pak Wakil, pemimpin seperti apa yang sesuai untuk mengangkat potensi-potensi di Kota Cilegon? Yang ideal adalah pemimpin di Kota Cilegon adalah yang tahu kebutuhan dasar masyarakat Cilegon, apa yang harus dibutuhkan oleh masyarakat Cilegon. Ya. Itu yang paling pasti itu gitu. Nah, karena permasalahan di Cilegon ini kan kota industri. Betul. Yang begitu banyak industri, terutama industri berat yang notabene adalah industri padat modal ya. Iya. Dan permasalahan banyak di sini, diantaranya permasalahan lingkungan, berdampak kepada masyarakat, terus permasalahan pengangguran, permasalahan pencemaran, itu juga semuanya berdampak ya. Karena adanya industri itu pasti ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Juga kepada budaya. Nah, artinya budaya karakteristik masyarakat Cilegon yang notabene adalah agamis, ini pun menjadi masalah ketika kita tidak kuat menjaga budaya yang sudah turun-temurun ini bisa terkikis oleh industri yang ada. Bukan industrinya mengkikis, karena dengan adanya industri, apalagi industri PMA, banyak orang asing yang masuk ke Cilegon. Iya. Ini pasti mereka akan membawa budaya dari negaranya. Kita harus kuat-kuat menjaga ini juga. Gitu. Baik, jadi ada sisi positif namun juga ada tantangan ke depannya ya dari segi budaya dan lain-lain. Apalagi tadi dari segi industri ini kan memang banyaknya padat modal. Artinya ini mudah-mudahan juga bisa ada yang padat karya agar bisa menyerap tenaga kerja begitu ya Pak Wakil Ketua. Ya,
Ya, betul, betul. Ya. Jadi industri padat modal ini memang tidak begitu banyak membutuhkan tenaga kerja, Iya. gitu ya. Nah, permasalahan industri padat karya yang ada di Cilegon ini, Bowo Subianto dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan undang-undang dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti pada negara dan bangsa. Dalam rangka memperingati HUT ke-392, pemerintah Kabupaten Tangerang menyelenggarakan kegiatan Karnaval Budaya yang diikuti ribuan peserta dari masyarakat Kabupaten Tangerang. Meski setahun sudah Israel melayangkan serangan ke Palestina, hingga kini intensitas serangan udara dan darat terus meningkat. Untuk itu, Mercy mendesak dan menyerukan agar Israel menghentikan serangan terhadap bumi Palestina. Hal Indonesia kembali menemani waktu istirahat Anda. Informasi tadi akan menjadi informasi utama kami. Saya Nina Rostiana, inilah Halo Indonesia selengkapnya. ini kan industri itu tidak bisa bersinergi dengan UMK yang ada di Cilegon. Ya, mereka terlalu tinggi, mereka menghitung terlalu tinggi, tidak bisa membiayai itu. Betul. Nah, namun sebenarnya ini bisa disiasati dengan cara perjanjian tripartit. Artinya itu ada sebelum industri itu berdiri, ada perjanjian kesepakatan ya antara industri, masyarakat dan juga pemerintah daerah ya, dengan menerapkan upah sesuai dengan kemampuan dari industri padat karya itu sendiri. Jadi nantinya tidak bermasalah, karena kalau ketika industri memberikan upah di bawah UMK itu akan bermasalah, itu akan melanggar gitu kan ya, dan itu pasti tidak akan bermasalah besar nantinya. Tapi ketika sudah ada tripartit itu, nah ini diharapkan nantinya akan tumbuh nih industri padat karya yang ada di Cilegon. Gitu. Artinya juga bisa menyerap tenaga kerja lokal, begitu ya Pak Wakil. Walaupun sudah banyak ekspansi dari negara lain yang sudah masuk begitu, ekspat-ekspat yang masuk ke Kota Cilegon, tapi mudah-mudahan tidak juga meninggalkan putra-putra daerah asal Kota Cilegon yang juga bisa menyerap tenaga kerja di kawasan industri tadi. Kemudian Pak Ketua, ini terkait dengan SDM yang unggul. Ini pun juga berkaitan ya dengan penyerapan tenaga kerja. Otomatis juga harus dibarengi dengan penyerapan pendidikan yang baik begitu, kemudian juga bagaimana layanan pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat Kota Cilegon. Ini pun juga menjadi PR, bagaimana rata-rata lama sekolah pun juga bisa meningkat begitu Pak Wakil. Ya, betul. Jadi pemerintahan yang lama, yang sekarang berjalan ini juga sudah melakukan itu. Betul. Baik untuk penambahan sekolah-sekolah SMP maupun ada program beasiswa full sarjana, di antaranya itu gitu. Tapi jauh lebih penting sebenarnya begini, Cilegon ini adalah kota industri. Nah, kita bisa melihat kok di Cilegon ini yang dibutuhkan oleh industri itu apa saja sih? Tenaga kerja apa saja sih?
itu yang diperbanyak dan lebih diperkuat adanya di Cilegon. Iya. Jangan hanya sekedar pelatihan-pelatihan, tapi sekolah-sekolah unggul yang memang dibutuhkan oleh industri yang ada di Cilegon. Dan nanti tidak akan keluar. Karena kebanyakan begini sekarang, industri butuh tenaga skill yang dibutuhkan oleh mereka. Sementara di Cilegon ini tidak ada. Artinya apa? Mengambil dari kota lain, dari daerah lain, bahkan dari negara lain. Nah, harapan saya ke depan ini, wali kota yang baru ini bisa peka melihat industri Cilegon ini yang dibutuhkan itu tenaga kerja skillnya apa. Iya. Buatlah di sini pendidikan yang seperti itu, gitu. Jadi begitu keluar sekolah udah siap pakai mereka, gitu. Karena kalau masih namanya pelatihan, nanti pemagangan belum tentu juga akan diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, ini juga menjadi masalah. Makanya harapan saya, kenapa saya dari awal tadi mengatakan kebutuhan dasar masyarakat Cilegon itu yang harus diprioritaskan. Di antaranya pendidikan ini. Betul. Pendidikan yang berskala skill itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Cilegon. Contoh, Cilegon ini ada industri-industri berat, ada industri kimia, ada industri baja. Tentunya jangan ada dibuat sekolah menjahit misalnya, kan itu kan nggak pas gitu kan. Ya. Tentu harus diperbanyak sekolah-sekolah yang berlatar belakang kimia maupun industri berat baja gitu ya. Tapi ini juga perlu peran serta dari industri itu sendiri. Misalnya industri memberikan fasilitas dan memberikan tutorial kepada sekolah-sekolah yang memang berbasis industri ya. Jadi karena fakta sekarang yang ada di Cilegon ini ada namanya SMK Kimia, ada namanya SMK Teknik. Justru sekarang ini pengangguran anak muda yang paling banyak dari sekolah mereka, dari SMK Kimia dan juga dari SMK Teknik gitu. Padahal Cilegon itu butuh tenaga kerja yang berskill kimia dan juga berskill teknik. Berarti di sini kan peran serta industri itu harus ada di sini, bahwa saya butuh loh, perusahaan saya butuh tenaga kerja yang skillnya kimia tapi di belakang ini. Nah, itu yang kadang-kadang belum berjalan sampai sekarang. Memang ada beberapa perusahaan yang sudah ada kolaborasi dengan beberapa sekolah, ikut memberikan fasilitas, terus nanti akan diambil beberapa anak yang berprestasi untuk direkrut di perusahaan mereka gitu. Itu udah bagus lah. Tapi ini belum semua industri seperti itu. Bisa diperbanyak begitu ya program-program kerjasama sekolah dengan juga perusahaan ataupun juga industri. Karena memang tadi disesuaikan dengan kebutuhan industri di Kota Cilegon. Kemudian link and match ya antara kurikulum dengan kebutuhan industri. Jadi agar tidak sia-sia dari hasil lulusannya, justru malah menambah angka pengangguran nantinya. Iya, ini fakta yang ada seperti itu. Tapi faktanya seperti itu ya. Ini harus melihat begitu kebutuhan industrinya seperti apa. Kemudian Pak Wakil, ini juga terkait dengan magnet bagi para investor. Kita harapkan sih masih terus mengalir begitu ya investor, baik itu asing maupun juga dari dalam negeri yang memang masuk menjadi salah satu sumber PAD untuk Kota Cilegon. Pak Wakil melihat seperti apa? Investasi di Cilegon cukup menarik, betul gitu ya, sebagai magnet para investor baik dari dalam maupun dari luar negeri gitu ya. Dan industri yang ada di Cilegon, baik itu nasional maupun multinasional, pasti punya dampak ya, baik kepada masyarakat, tadi saya sampaikan, kepada lingkungan ya, kepada budaya, itu pasti ya gitu. Nah, harapan saya dengan adanya industri ini itu bisa mengangkat dan menampung anak-anak Cilegon bisa bekerja di tempat mereka, gitu ya. Nah, caranya yang saya katakan tadi, kita mesti tahu dulu industri ini bergerak di bidang apa, yang dibutuhkan skill apa. Cilegon harus sudah disiapkan dulu. Kan proyek pembangunannya kan sampai 2-3 tahun. Nah, kalau dari awal kita sudah tahu bahwa ini akan membutuhkan ini, saya kira dipersiapkan dari awal ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan industri yang ada di Cilegon yang berinvestasi, harapan saya ini ada PAD yang lebih untuk Kota Cilegon. Tidak hanya sekedar BPHTB.
saya ingin juga adanya pajak masuk ke Cilegon. Nah, makanya harapan saya, industri-industri yang baru berdiri di sini, kepala daerah harus berani memberikan mengajak atau memberikan aturan ataupun juga membuat regulasi industri yang ada di Cilegon ini yang baru mau berdiri ini wajib ber-NPWP Kota Cilegon agar pajaknya masuk ke Cilegon. Ya. Nah, industri yang sudah berdiri paling sebentar 5 tahun di Cilegon harus bisa berpindah NPWP ke Cilegon. Jangan sampai seperti kayak sekarang ini, semua industri yang ada di Cilegon, baik itu oke lah kalau itu BUMN ya. Di sini ada juga industri yang banyak kan di sini kan industri PMA, swasta murni. Ada juga memang dalam negeri yang swasta murni. Nah, dan semua industri itu ber-NPWP di luar Cilegon. Ya. Ya kan? Kebanyakan di Jakarta. Berkantor pusat juga di luar Cilegon. Betul. Kemana bayar pajaknya? Ya di mana dia punya NPWP, di mana dia punya kantor pusatnya. Nah, ini juga merugikan kita. Tapi dampak yang ditimbulkan di sini apa? Semua di Cilegon. Iya. Demo pengangguran di Cilegon. Polusinya di Cilegon. Dampak lingkungannya. Terus budayanya juga di Cilegon. Nah, ini harapan saya sih kepada pemerintah baru, pemimpin baru ini nanti berani mengambil langkah itu, gitu ya. Kalau itu bisa direalisasikan, PAD Cilegon akan luar biasa. Gitu, Mbak. Nah, ini mungkin yang menjadi PR dan juga tantangan ke depan begitu ya. Bagaimana kawasan industri bukan hanya lokasinya saja, tapi juga bisa menyerap sumber pendapatan yang juga masuk ke kas daerah Kota Cilegon begitu ya. Jadi akan kembali lagi ke pelayanan kepada masyarakat agar lebih lagi pembangunan di Kota Cilegon lebih merata. Betul. Nah, ini kalau berkaitan dengan pembangunan yang ada di Kota Cilegon, sejauh ini sudah seperti apa gambaran secara umumnya untuk pemerataannya sendiri, Pak Wakil? Pembangunan Kota Cilegon memang pemerintahan ini sekarang ini kan lebih berfokus kepada pembangunan manusia. Ya. Contoh dengan diperbanyaknya sekolah-sekolah. Inilah video truk kontainer ugal-ugalan yang menabrak sejumlah kendaraan saat dikejar kendaraan lain yang berusaha untuk menghentikannya. Truk kontainer pun sempat melawan arah untuk menghindari kejaran warga. Pengejaran truk pun berakhir di Tugu Adipura setelah menabrak sejumlah kendaraan. هذه القمة غير العادية جاءت كما نعتقد استجابة للتحدي الوجودي لنا جميعا من خلال تنسيق الرد الجماعي من المنظمتين العربية والإسلامية والتي تمثل ما لا يقل عن 2 مليارين مسلم من أجل تحرير فلسطين بكل ما نملك من قوة وموارد. Klub motor asal Kota Serang, Gas Tipis-Tipis, kembali melakukan touring untuk mengeksplor tempat wisata ke Pulau Andalas. Kali ini mereka menyambangi air terjun Wailalaan yang terletak di kaki Gunung Tanggamus, Lampung. Sudut yang di bawah kita akan tarik ke atas menjadi seperti ini. Jangan lupa satunya juga. Yang pertama, jog in place. Jog in place ini adalah lari di tempat. Okay, let's start. 1 flower. Infrastruktur juga sebagian sudah dikerjakan, namun masih banyak ditemukan, terutama di jalan-jalan desa dan saluran-saluran. Apalagi ini sedang musim hujan ya. Jadi aspirasi dari masyarakat kemarin waktu kita reses dan sudah saya lihat dari beberapa teman, hampir rata-rata mengeluhkan adanya jalan-jalan perkampungan yang memang masih
belum memadai, sudah dibangun tapi karena adanya hujan gede pada rusak, juga drainase yang pada rusak, juga apa namanya tuh tanggul-tanggul sungai-sungai kecil juga banyak yang rusak. Iya. Bukan tidak dibangun, tapi sudah dibangun karena adanya curah hujan yang cukup tinggi. Betul. Gitu. Makanya ini banyak rusak. Ini mungkin untuk pemerintahan baru nanti ini PR ini. Baik, pembangunan ya, entah itu infrastrukturnya, Betul. bagaimana juga drainasenya, agar Ya. juga bisa meminimalisir Ya. bencana hidrometeorologi yang memang langganan nih, terutama Betul, betul. banjir, dan juga bagaimana masyarakat pun juga bisa lebih menikmati pembangunan secara merata begitu ya Pak Wakil. Kemudian nanti setelah pelantikan, tadi dijadwalkan insya Allah wali kota dan juga wakil wali kota terpilih ini akan dilantik di bulan Februari 2025 ya Pak Wakil Ketua ya. Kalau tidak ada perubahan tanggal 12 12. Februari. Nah, ini nanti seperti apa nih sinergi yang akan dibangun oleh DPRD Kota Cilegon dalam mendukung kebijakan wali kota terpilih nih dalam rangka menciptakan juga penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan juga akuntabel, Pak Wakil. Siapapun wali kotanya ini wajib bersinergi dengan DPRD Kota Cilegon karena namanya pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Betul. Ya gitu. Jadi siapapun kepala daerahnya itu harus bersinergi. Nah, cara membangun sinergi seperti apa? Tentu kepala daerah ini kan punya program-program program tersendiri ya, Iya. dan juga punya janji-janji kampanye kepada masyarakat yang wajib dilaksanakan. Ya, ketika memang itu harus didorong oleh DPRD, itu wajib didorong gitu ya, agar janji-janji dari kepala daerah ini bisa terrealisasi gitu ya. Terutama saya nitip pesan ini bahwa untuk pengentasan stunting ini kan ini programnya nasional ya, programnya Pak Presiden juga ya gitu, masuk ke dalam nawacita. Nah, masih banyak aspirasi dan keluhan terutama dari kader-kader Posyandu dalam reses kemarin ini, selama 2 hari ini masih belum adanya namanya penambahan makanan PMT ya, penambahan makanan, apa itu PMT itu namanya ya, penambahan makanan di Posyandu itu ya, Iya. untuk anak-anak balita dan juga ibu hamil dan menyusui. Nah, ini selama ini beberapa posyandu itu belum ada itu. Gitu. Tambahan makanan begitu Perubahan ya? tambahan makanan gitu. Jadi PMT kalau nggak salah itu namanya. Nah itu belum ada tambahan makanan itu. Kalaupun posyandu sudah ada, itu masih mandiri. Ada yang memang mandiri, ada donatur pribadi, ada juga dari industri, mungkin CSR ya gitu ya, ada gitu. Tapi dari pemerintah sendiri saya belum melihat ada anggaran dana untuk itu. Mudah-mudahan sih nanti akan direalisasikan ini ya, karena beberapa temuan selama dalam reses ini rata-rata mereka belum ada anggaran itu, baik yang dianggarkan di puskesmas maupun di kelurahan gitu ya. Tapi yang sudah ada PMT ini selama ini mandiri gitu Mbak. Oke, ini mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan lagi untuk program-program dari segi kesehatan terutama ya. Ya, karena anak sehat ini kan awal dari bangsa yang kuat. Betul, gitu betul. Ya. Kalau anak-anak Cilegon ini tidak ada stunting lagi, semua sehat dari mulai di dalam perut udah mulai sehat. Insya Allah Cilegon akan kuat ke depan. Amin. Apalagi menyongsong Indonesia Emas 2045 ya Pak Wakil ya. Iya. Sudah harus dipersiapkan dari sekarang. Dari sekarang, makanya program Pak Presiden ini untuk makan berarti gratis itu sangat saya dukung, sangat kami dukung sekali itu. Betul. Ini pun juga harus didukung bukan hanya pada tingkat sekolah, tapi juga bagaimana dari kader-kader Posyandu sudah disiapkan juga, bahkan dari masa kandungan begitu ya. Masa kandungan, betul. Iya. Nah, ini juga perlu ada kerjasama ya, karena tadi masih banyak program yang dilakukan secara mandiri. Betul. Nah, ini kalau sudah dibuatkan satu kebijakan dari pemerintah Kota Cilegon, ini bisa sangat meringankan begitu ya dari para kader yang ada di lapangan begitu. Kemudian untuk memastikan kebijakan dan juga program kerja pemimpin nanti terpilih seperti apa, dampak kesejahteraan juga yang mungkin nanti akan dirasakan oleh Kota Cilegon, karena kita ingat peran atau tupoksi dari DPRD adalah salah satunya monitoring begitu. Ya,
saya akan sampaikan tadi bahwa wali kota terpilih itu punya program dan punya janji politik, ya. Dan itu wajib untuk dilaksanakan dan direalisasikan. Kita anggota dewan pasti akan monitoring itu dan akan selalu akan monitoring dan akan juga selalu kritis apabila janji-janji itu belum direalisasikan. Karena semua pasangan calon pasti punya janji-janji yang bagus tidak ada janji-janji yang semua intinya dari 3 pasangan kemarin semua punya tujuan sama, yaitu ingin akan mensejahterakan masyarakat Cilegon, baik itu kesehatan, baik juga pendidikan, juga lapangan pekerjaan. Itu yang pastinya juga akan dikawal bersama begitu dengan juga masyarakat terutama ya pesertanya. Betul, jadi kami DPRD terus masyarakat juga akan mengawal bersama-sama. Nah, kemarin kan baru selesai reses ya Pak Wakil ya. Kemudian dari hasil reses, aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kemudian ditampung, kemudian diaspirasikan juga. Dan bagaimana untuk mengawal proses dari program kerja, kemudian juga penyerapan aspirasi. Seperti apa mungkin dari jawaban kebutuhan masyarakat Kota Cilegon berdasarkan hasil reses tadi, kemudian disampaikan ke pihak eksekutif. Ya, tadi sudah kita sampaikan kepada eksekutif tentang hasil reses dari aspirasi masyarakat yang ditampung oleh teman-teman anggota dewan termasuk saya, gitu kan. Nah, pastinya ini akan kita kita dorong, kita ajukan ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, pemerintah tentunya punya masalah-masalah yang prioritas. Nah, ini akan didahulukan gitu ya. Jadi saya katakan tadi, semua aspirasi masyarakat baik yang prioritas maupun yang tidak prioritas itu pasti akan kita dorong dan akan kita kawal untuk bisa direalisasikan. Tapi sejauh kemarin saya reses dan teman-teman reses, hampir semua aspirasi yang masuk dari masyarakat itu semua skala prioritas. Gitu. Mudah-mudahan ini kita akan dorong kepada pemerintah. Kita akan melihat komitmen pemerintah untuk merealisasikan pokok-pokok pikiran dari aspirasi masyarakat di dapil masing-masing anggota dewan. Mudah-mudahan ini bisa cepat direalisasikan, namun secara bertahap begitu ya, karena memang ada skala prioritas dan juga berkaitan dengan anggaran yang dimiliki oleh Kota Cilegon. Terakhir Pak Wakil, karena sudah hampir 30 menit, ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Cilegon terkait dengan tema. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Kepada masyarakat Cilegon, pilkada sudah selesai dan sudah ada pemenangnya, gitu kan. Jadi sekarang kita mari bersatu kembali bahwa hari ini ke depan pemimpinnya harus kita akui dan harus kita hormati sama-sama. Terlepas kemarin beda pilihan itu hal biasa. Yang kemarin beda pilihan saya harapkan jadi satu kembali. Kita sama-sama membangun Kota Cilegon untuk mensejahterakan masyarakat Cilegon. Karena tujuan kita sama. Jadi politik itu saya ibaratkan seperti kita bertinju di ring tinju. Di saat kontestasi pilkada, orang petinju itu di atas ring tinju itu ya pukul-pukulan sampai berdarah-darah. Selesai itu ya berpelukan lagi. Yang saya harapkan seperti itu. Jadi untuk semua masyarakat Cilegon yang beda pilihan, satukan mindset, satukan pemikiran, satukan tujuan bahwa ke depan kita sama-sama membangun Kota Cilegon ini dan tujuan kita sama-sama mensejahterakan masyarakat Cilegon. Terima kasih. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya pemerataan pembangunan di Kota Cilegon dan juga terutama kesejahteraan masyarakat pun juga bisa meningkat, baik itu dari segi ekonomi, kemudian juga kesehatan dan juga layanan pendidikan dan lain-lain. Terima kasih sekali lagi Wakil Ketua 1 dari Gerindra, Bapak Haji Sohidin SH. Sama-sama. Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan Pak. Amin. Dan juga kelancaran di setiap aktivitas. Amin. Ada agenda keluar juga nih sepertinya ya Pak Wakil ya? Iya, sore ini. Sore ini mudah-mudahan juga kembali ke Kota Cilegon dengan selamat, tuntas kebersamaan juga dengan teman-teman di DPRD Kota Cilegon. Terima kasih Mbak Putri. Dan pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat kali ini. Dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Ratu Fitri, mewakili segenap kerabat kerja undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Iya.